Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran seni rupa kelas 7 bersama saya, Ani Rahayuningsih. Di video kali ini kita akan membahas seni rupa, materi, sejarah dan konsep ragam hias, jenis-jenis ragam hias, bahan serta alat mendesain ragam hias. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Berikut ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini. Perkembangan ragam hias di Indonesia dilatar belakangi oleh pewarisan dari generasi ke generasi yang selaras dengan kemajuan dan pertumbuhan kebudayaan Indonesia. Ragam hias atau disebut juga sebagai ornamen berasal dari kata ornare yang berarti menghiasi. Dibuat untuk menghiasi sebuah benda. Tujuannya agar benda tersebut memiliki nilai keindahan dan nilai jual. Ragam hias juga dapat digunakan sebagai identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Umumnya, ragam hias khas suatu daerah digunakan sebagai pengisi kekosongan dan memiliki fungsi simbolis. Secara umum, ragam hias adalah susunan dari pola hias yang menggunakan motif hias sebagai bentuk dasarnya, yang disusun dengan kaidah-kaidah sehingga menghasilkan gambar yang indah dan bermakna. Motif dalam ragam hias dapat dikelompokkan menjadi 5, antara lain motif geometris, motif flora, motif fauna, motif manusia, dan motif benda alam. Motif geometris merupakan motif yang menggunakan gabungan unsur-unsur rupa meliputi unsur titik, garis, dan bidang. Motif-motif geometris antara lain tumpal, meander, lereng, pilin, garis zigzag, kawung, dan banji atau swastika. Motif tumpal memiliki bentuk dasar segitiga yang disusun secara berderet. Biasanya diaplikasikan pada tepi kain batik atau tepi objek lain. Motif meander merupakan hiasan pinggir yang memiliki bentuk dasar garis berkelok-kelok atau berliku-liku. Motif lereng adalah motif berbentuk dasar garis-garis miring yang sejajar. Motif lereng memiliki istilah lain yang disebut motif parang. Motif pilin merupakan garis lengkung spiral atau garis lengkung kait. Bentuk motif spiral ini biasanya divisualisasikan seperti siput air atau keong. Motif garis zigzag sering diaplikasikan secara vertikal horizontal. Seperti namanya, motif ini memiliki bentuk dasar garis zigzag yang digayakan. Motif kawung
merupakan motif yang disusun dari bentuk-bentuk lingkaran yang saling bertopangan sejajar kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Motif kawung disebut juga motif buah aren, karena apabila dilihat dengan seksama, bentuk motifnya menyerupai buah aren. Motif banji memiliki bentuk dasar garis tekuk yang bersilangan mirip bentuk baling-baling. Istilah banji hanya dikenal di daerah Jawa, sementara untuk daerah lain istilah banji disebut sebagai swastika. Motif flora merupakan jenis motif yang memanfaatkan berbagai macam bentuk tanaman yang sudah diubah menjadi bentuk dasar pembuatan motif. Unsur flora yang sering digunakan pada motif ini adalah bunga, pohon hayat, batang, daun, dan sulur-suluran. Motif fauna memanfaatkan berbagai macam hewan yang sudah diubah menjadi bentuk dasar pembuatan motif fauna. Adapun objek yang sering dipakai pada motif ini adalah hewan air, unggas, hewan melata, hewan darat, dan hewan imajinatif. Motif manusia menggunakan objek manusia yang sudah dimodifikasi. Awal kemunculan ragam hias motif manusia ditemukan pada negara yang bergambarkan manusia yang menunggangi kuda. Adapun motif-motif manusia yang sering muncul pada ragam hias antara lain terdapat di candi dan wayang. Motif benda alam mengambil inspirasi dari objek-objek yang ada di alam, kemudian dimodifikasi bentuknya. Motif-motif ini antara lain air, api, gunung, awan, bulan, bintang, dan bebatuan. Bahan merupakan medium berupa barang atau benda yang digunakan dalam mendesain, yang dalam penggunaannya habis dalam sekali pakai. Beberapa bahan yang digunakan dalam mendesain ragam hias adalah cat air, pensil warna, tinta, lilin batik, dan pewarna tekstil. Bahan yang digunakan sebagai bidang untuk mendesain ragam hias cukup bervariasi jenisnya, antara lain kertas, kanvas, kain, perunggu, batu, dan kayu.
Alat dalam mendesain ragam hias merupakan benda yang dalam proses penggunaannya tidak habis dalam satu kali pakai. Adapun alat-alat tersebut antara lain kuas, mistar, jangka, pena gambar, canting, pahat, cisel, dan palu pahat. Demikian pembahasan kita kali ini pada materi sejarah, konsep, jenis-jenis bahan dan alat mendesain ragam hias. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.